Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama sekali, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama dalam acara sosialisasi kurikulum SD Al-Kafah tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian tidak lupa selawat dan salam, mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, pertama sekali kami mengucapkan selamat bergabung dengan SD Al-Kafah di tahun pelajaran 2021-2022. Kami sangat berbangga Bapak Ibu bisa bersama kami untuk berada di kelas 1 anaknya di tahun ajaran baru tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022, seperti yang saat ini kita jalani, akan berkemungkinan besar kita masih berada di tatanan new normal, ya, sehingga nanti pembelajarannya belum bisa mengikuti tatap muka 100%. Namun demikian, mengenai sistem pembelajaran ke depannya nanti kami masih menunggu informasi dari surat edaran wali Kota Batam, begitupun surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Batam. Namun demikian, yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa SD Al-Kafah walaupun di dalam tatanan new normal atau pandemi COVID-19 ini, pembelajaran tetap kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu bahwa pada saat pembelajaran menggunakan dua sistem, yang pertama adalah sistem PTM, yang kedua adalah PJJ, maka di PJJ ini akan terbagi dua mood, yaitu pembelajaran secara daring dan pembelajaran secara luring. Nah, pada saat pembelajaran secara daring, maka ada beberapa hal yang perlu dikonsentrasikan oleh Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah. Yang pertama, pastinya pengawasan pembelajaran kepada anak-anak kita itu harus lebih kita tingkatkan bersama, karena anak-anak tidak bersama kami seutuhnya di sekolah. Oleh karena itu, penguasaan teknologi yang berupa dengan penggunaan Android, penggunaan PC untuk menyampaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah mudah-mudahan tidak terkendala. Kami akan coba memfasilitasi apabila Bapak Ibu masih ada pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan penggunaan Android ataupun PC yang masih belum terbiasa pada saat tatanan pembelajaran secara daring. Yang jelas Bapak Ibu sekalian tidak usah merasa resah, intinya adalah pembelajaran apabila ada kendala nanti akan kami coba memfasilitasinya. Kemudian yang kedua, pembelajaran secara PTM atau pembelajaran tatap muka. Di dalam pembelajaran tatap muka ini tentu saja kami dari pihak sekolah tidak akan bisa memaksakan kepada Bapak Ibu sekalian dalam hal PTM di sekolah. Tentunya ada arahan-arahan, ada dokumen-dokumen yang harus diberikan oleh Bapak Ibu wali murid kepada sekolah. Artinya setiap Bapak Ibu wali murid yang ingin melaksanakan PTM itu harus menyertakan form kesediaan pada saat belajar di sekolah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, di saat pembelajaran di masa pandemi COVID yang sudah hampir 1 tahun 3 bulan ini, kami berharap semangat anak-anak untuk belajar di rumah tetap terus harus ditingkatkan, karena pengawasan dari Bapak Ibu guru di sekolah tentunya akan jarang terjadi. Waktu yang ada lebih banyak bersama Bapak Ibu wali murid di rumah. Namun pembelajaran yang ada di sekolah tetap akan kami gerakkan semaksimal mungkin sehingga anak-anak yang berada di rumah tentunya tidak merasa bosan atau boring ya secara belajar secara daring. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang perlu diperhatikan juga di rumah adalah pengawasan dalam penugasan. Di dalam hal penugasan kepada anak-anak tentunya Bapak Ibu wali murid kami berharap memonitor dan membimbing anak-anak kita yang ada di rumah. Apabila ada kendala dalam hal pengerjaan soal, dalam kendala penggunaan Android ataupun PC, maka Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan pihak sekolah. Intinya, walaupun secara terbatas pembelajarannya secara new normal ini, kami berharap tidak ada kendala apapun sehingga anak-anak tidak menjadi berkurang dalam sistem pembelajaran ini. Nah, akhirnya kami berharap mudah-mudahan keadaan pandemi COVID-19 bisa segera berlalu dan kita bisa belajar dengan baik di SD Al-Kafah. Harapan kami Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu menyolokkan anak-anak di tempat kami, ini satu kebanggaan bagi kami dan mohon mari sama-sama kita bekerja sama
agar pembelajaran kepada anak-anak kita di masa tahun pembelajaran baru nantinya bisa semuanya menjadi mencapai kesuksesan yang sangat tinggi. Nah, saya ulang kembali bahwa di dalam pembelajaran ini ada satu tatanan segitiga emas, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ada 3 sinergi. Yang pertama adalah pihak sekolah, yaitu pihak manajemen sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan yayasan. Kemudian yang kedua, orang tua, wali murid, dan yang ketiga adalah siswa. Nah, apabila 3 sinergi ini bisa kita gunakan dengan sangat baik dalam satu segitiga emas pembelajaran, tentu saja ini akan menghasilkan satu potensi yang sangat positif di SD Al-Kafah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari pihak sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian terus semangat untuk membina anak-anak kita bersama kami di SD Al-Kafah. Intinya kami berada di SD Al-Kafah akan terus meningkatkan proses pembelajaran kepada anak kita di tahun ajaran baru tahun 2021-2022. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat bergabung Bapak Ibu wali murid kelas 1 di SD Al-Kafah. Terima kasih kami atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah menitipkan Ananda di SD Al-Kafah. Semoga kita dapat bekerja sama, bersinergi dengan baik. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan kurikulum yang akan kita pakai di SD Al-Kafah, sedikit saya kutip dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menentukan kebijakan pembelajaran. Dari prinsip inilah pembukaan sekolah tetap kita laksanakan di awal bulan Juli, yaitu tanggal 12 Juli 2021. Namun kegiatan belajar mengajar yang akan kita lakukan terutama di SD Al-Kafah masih dalam daring dan juga kemungkinan ada PTM terbatas. Baik Bapak Ibu, saya sebagai wakil kurikulum akan menyampaikan kurikulum yang akan dipakai di SD Al-Kafah. Sosialisasi kurikulum SD Al-Kafah Batam Kota tahun pelajaran 2021-2022. Pembelajaran di kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang pertama adalah tematik dipadu dengan mata pelajaran, materi kurikulum 2013, pendamping guru kelas yang berkompeten, kreatif, dan inovatif. Bagaimana kurikulum 2013? Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: berpusat pada potensi, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Penilaian dalam kurikulum 2013. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial yang dikenal dengan KI 1 dan KI 2. Guru melakukan penilaian sikap melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik. Instrumen yang digunakan adalah daftar cek, rubrik, dan jurnal harian guru. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan yang dikenal dengan KI 3. Menilai kompetensi ini melalui tes tertulis, lisan, dan penugasan. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan yang dikenal dengan KI 4. Guru menilai kompetensi ini melalui penilaian kinerja, yaitu praktek, proyek, dan portofolio. Muatan pembelajaran kurikulum 2013. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mape ke dalam berbagai tema.
Untuk kelas 1 ada 8 tema, semester 1 ada 4 tema. Contoh, tema diriku, kegemaranku, kegiatanku, dan keluargaku. Setiap tema ada 4 subtema. Setiap subtema ada 6 pembelajaran. Kriteria ketuntasan minimal. KKM yaitu kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh pendidik di awal tahun pembelajaran. Apa sih fungsi KKM ini? Yang pertama, sebagai acuan bagi guru dalam menilai kompetensi siswa sesuai kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik untuk menyiapkan diri mengikuti penilaian atau ujian. Yang ketiga, sebagai target satuan pendidik dalam pencapaian kompetensi pada tiap mata pelajaran. Rambu-rambu penetapan KKM adalah sebagai berikut. KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran. KKM ditetapkan oleh forum KKG di tingkat sekolah. Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 sampai dengan 100. Nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 100. Sekolah dapat menetapkan KKM di bawah nilai ketuntasan belajar maksimal. Nilai KKM harus dicantumkan dalam lembar hasil belajar siswa. Mata pelajaran kurikulum 2013. Yang pertama adalah tematik yang terdiri dari 5 mapel yaitu PPKM, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, dan PJOK. Yang kedua, pengembangan agama yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, fikih, bahasa Arab, tahsinul Quran, tahfiz, dan doa. Yang ketiga, muatan lokal yang terdiri dari bahasa Inggris, kebudayaan daerah, dan TIK. Jadwal kegiatan awal tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah ini akan dilakukan selama 3 hari dimulai dari tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 14 Juli. Nah, kegiatan yang dilakukan selama tanggal 12 sampai dengan 14 Juli adalah pengenalan guru dan teman, mengenal lingkungan sekolah, mengecek kelengkapan sekolah, pembagian jadwal sekolah baik PJJ ataupun PTM. Yang terakhir, pemberitahuan cara belajar saat PJJ maupun saat PTM. Nah, setelah tanggal 14 masuk di tanggal 15 Juli 2021, kita sudah belajar efektif. Yang kedua, jadwal kegiatan harian Ananda selama pembelajaran jarak jauh. Mengecek jurnal kelengkapan sholat fardu, setoran hafalan juz 30 dan doa harian, melaksanakan sholat duha di rumah, membaca doa sebelum belajar. Selama PJJ, Bapak Ibu Guru akan membuat tenggat waktu pengerjaan tugas harian di classroom. Untuk info pembelajaran tatap muka, kegiatan belajar mengajarnya akan kita sesuaikan kembali. Yang terakhir, berikut Ibu lampirkan aplikasi yang akan Ananda gunakan nanti saat pembelajarannya. Berikut ini Ibu lampirkan juga contoh rapor PTS yang akan Ananda dapatkan setelah mendapatkan pembelajaran selama 3 bulan. Berikutnya juga ada rapor PAS yang ini juga akan Ananda dapatkan setelah belajar selama 6 bulan. Bapak Ibu wali murid, suksesnya pembelajaran dari rumah itu bukan hanya diperlukan peran guru atau pihak sekolah saja, namun peran orang tua dan kepedulian orang tualah yang sangat kami harapkan.
Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya Ferdi Fatma dari bagian kesiswaan SD Al-Kafah Batam Kota dalam acara sosialisasi kurikulum tahun pelajaran 2021-2022. Selawat beriring salam ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kali ini saya sebagai bagian kesiswaan dari SD Al-Kafah akan menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan tata tertib dan peraturan yang ada di SD Al-Kafah. Peraturan dan tata tertib siswa SD Al-Kafah Batam Kota tahun pelajaran 2021-2022 sebagai berikut. Halo para siswa tersayang, selamat datang di SD Al-Kafah. Semoga kalian semua siap untuk mulai belajar dan mengikuti segala peraturan yang ada di sekolah. A. Kehadiran. Siswa harus hadir di sekolah pukul 6:45 atau 15 menit sebelum proses belajar mengajar dimulai. Siswa yang datang terlambat akan mendapat peringatan dari wali kelas atau guru piket. Siswa yang datang terlambat lebih dari 3 kali dalam 1 bulan, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua siswa. Proses belajar mengajar, pekerjaan rumah, dan tugas. Semua siswa diwajibkan mengikuti pelajaran dengan semangat dan sungguh-sungguh. Jangan lupa mengerjakan PR dan tugas yang diberikan oleh guru. Pakaian seragam. Senin dan Selasa, baju putih dan rok atau celana merah. Hari Rabu, baju pramuka. Hari Kamis, seragam khusus SD Al-Kafah. Hari Jumat, seragam Melayu. Hari Sabtu, seragam olahraga. Buku dan alat pelajaran. Memiliki buku tulis, alat tulis, dan alat pelajaran lainnya yang diperlukan saat pelajaran berlangsung, seperti pena, pensil, penggaris, penghapus, dan lainnya. Buku rapor. Hasil belajar siswa akan dilaporkan secara tertulis pada buku rapor dan diberikan di setiap tengah semester dan akhir semester. Kesehatan. Apabila kesehatan siswa terganggu, seperti demam, batuk, menderita penyakit kulit, mata, dan penyakit lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi belajarnya, maka sebaiknya istirahat di rumah sampai benar-benar sembuh dengan menyertakan surat keterangan dokter. Barang milik pribadi. Semua barang milik siswa yang dibawa ke sekolah harus diberi tanda khusus dengan jelas nama siswa agar tidak tertukar atau hilang. Dukungan orang tua atau wali murid. Demi kemajuan dan kesuksesan perkembangan belajar siswa, maka kerjasama, keikutsertaan, dan peran orang tua atau wali murid dalam memperhatikan dan membimbing siswa belajar sangat diharapkan. Sekolah akan senantiasa membuka diri untuk dapat menerima ide, saran, atau kritik yang membangun, bahkan akan dijadikan sumber atau referensi untuk kemajuan peserta didik di sekolah. Diharapkan selalu menjalin silaturahmi, kekeluargaan, dan komunikasi serta keharmonisan antara guru dan orang tua siswa.
Permasalahan: sekolah akan memberitahukan kepada orang tua secara tertulis apabila terjadi sesuatu hal terutama yang mengganggu proses belajar mengajar. Mohon dimaklumi apabila suatu waktu ada hal yang mendadak seperti rapat penting, kunjungan kedinasan, dan lain-lain sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Larangan: membawa telepon genggam atau handphone ke sekolah, memakai perhiasan atau barang berharga secara berlebihan seperti kalung, gelang, gelang kaki, atau anting besar atau aksesoris lainnya agar siswa terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan. Etika berkunjung: Bapak Ibu orang tua siswa yang mengantar dan menjemput siswa atau ingin menemui guru atau kepala sekolah atau membayar SPP dan hal lainnya yang berupa kunjungan ke sekolah diharapkan dapat berbusana yang sopan dan menutup aurat. Senantiasa mengucapkan salam dan sopan saat masuk ke ruang majelis guru, TU, ruang kepala sekolah, dan ruang belajar. Tata tertib protokoler kesehatan masa pandemi atau new normal SD Al-Kafah tahun pelajaran 2021-2022 sebagai berikut. Wajib: siswa diwajibkan untuk selalu membawa peralatan sekolah, hand sanitizer, tisu, dan hanya boleh membawa bekal minum masing-masing. Larangan: siswa tidak diperkenankan untuk meminta atau meminjam ke teman apapun itu. Kewajiban: siswa diwajibkan menggunakan masker dari rumah dan membawa satu masker cadangan di dalam tas. Larangan: siswa tidak diperkenankan untuk meminta atau meminjam ke teman. Cek suhu: ketika memasuki lingkungan sekolah, siswa melakukan cek suhu tubuh di gerbang utama. Jika suhu siswa di atas 37,5 derajat, maka diwajibkan untuk belajar di rumah secara daring dengan berkomunikasi dengan wali kelas. Setelah cek suhu tubuh, siswa diwajibkan untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Setelah cuci tangan, siswa langsung masuk menuju kelas masing-masing. Jam istirahat: ketika jam istirahat, siswa tidak diperbolehkan untuk keluar ruangan. Jam pulang: setelah jam pelajaran selesai, siswa diperkenankan pulang dengan cara bergantian setelah dijemput orang tua yang ditandai dengan adanya pemanggilan nama siswa yang dilakukan oleh guru piket. Semoga kita dapat melaksanakan tata tertib dengan baik. Terima kasih. Demikianlah uraian tata tertib dan peraturan SD Al-Kafah. Kami mengharapkan kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua demi mewujudkan generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik yang baik dan juga semangat, sehat, sejahtera, dahsyat ya. Hari ini ya Bapak ingin memperkenalkan kepada anak-anak Bapak semua yang baru bergabung di SD Al-Kafah. Ya, perkenalkan Bapak Muhammad Khoir. Itu nama lengkap ya nak ya. Kalau biasa dipanggil
Di sekolah itu panggilannya Pak Khoir, ya. Biasa Pak Khoir, ya. Tapi jangan 2 kali sampai 3 kali Pak Khoir, nggak boleh. Tapi cukup Pak Khoir. Ya, itu sapaan akrab di sekolah. Nah, Bapak dalam kesempatan ini, ya, sebagai guru bahasa Arab, ya, dan juga menjabat sebagai Wakasek Sarpras, ya, sarana prasarana di sekolah. Jadi anak-anak Bapak, jika nanti di sekolah terus ya ada kendala masalah, misalnya Pak mejanya rusak, nah, nanti anak-anak Bapak bisa lapor ke wali kelasnya dan itulah bidang Bapak nanti bagian memperbaiki, ya. Atau toiletnya Pak kurang bersih, nah itu ya nanti dilapornya ke Bapak. Bapak siap untuk menginstruksikan, ya, petugas untuk membersihkannya. Nah, anak-anak Bapak itu kira-kira untuk sarana prasarana sekolah, baik di lapangan olahraga, nanti mulai dari lapangan olahraga, ya. Terus misalnya kalau di sekolah kita itu ada lapangan bola futsal mini, ada poli, kemudian ada takraw, terus ada tenis meja. Nah, apalagi itu banyak, ya. Jadi untuk ekstranya juga banyak, dan itu yang menyiapkannya adalah bagian sarana prasarana di sekolah. Nah, anak-anak Bapak, saat ini ya kita harus bersyukur, ya, masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan kita dapat bertatap muka walaupun lewat media. Dan ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat unik dan pastinya berkesan, ya, ke depannya. Kenapa? Nanti anak-anak Bapak lihat 10 atau 20 atau 30 tahun lagi, ya, masih ketemu Pak Khoir seperti ini. Tapi pas ketemu 30 tahun lagi, Pak Khoir udah nggak kayak gini lagi nih, ya. Kumisnya udah nggak gini, tapi udah gini-gini, nah, gitu, ya, udah tua. Nah, jadi Bapak di sekolah Al-Kafah itu sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Jadi anak-anak Bapak, kalau nanti misalnya, sekali lagi Pak ulang, ya, kita belajar tatap muka, tentu anak-anak Bapak harus perhatikan protokol kesehatan yang ada di sekolah kita. Nah, karena Bapak juga termasuk dalam tim Satgas, Satuan Tugas Protokol Kesehatan COVID-19. Jaga protokol kesehatan, ikutin 5M. M-nya banyak sekali, ya. Memakai masker, nah, ini mah maskernya, oh ini nggak pakai, ya. Nah, memakai masker, terus mencuci tangan, ya. Terus makan nggak boleh bareng-bareng, itu M juga, ya. Minum jangan sambil ngobrol, nah itu nggak boleh. Kemudian menjaga jarak. Insya Allah kalau anak-anak Bapak menjaga, ya, jarak, terus menjaga kesehatannya, insya Allah kita tetap dalam keadaan sehat. Sehat, sakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berusaha dan tetap optimis bahwasanya kita bisa melalui ini, dan untuk belajar dimanapun, kapanpun, yang penting kita bisa belajar dan mempraktekkannya. Jadi anak-anak Bapak, nanti misalnya kita tidak bisa PTM misalnya, atau belajar dari daring, tetaplah belajar di rumah dengan semangat. Cara belajar itu praktek, ya. Kita belajar itu untuk mengetahui, praktek supaya paham. Jadi jangan nengokin video terus, ya. Nah, jadi harus praktek. Dan yang terakhir adalah diulang-ulang, karena diulang-ulang itu anak-anak Bapak semakin mahir. Sarana prasarana adalah mendukung. Dan di sini insya Allah Bapak sebagai penanggung jawab sarana prasarana, insya Allah siap untuk melakukan tugas-tugas Bapak di sekolah. Ya, mungkin itu saja perkenalan dari Bapak. Sekali lagi, siapa tadi? Bapak siapa namanya? Pak Khoir. Ya, Pak Khoir panggilannya, ya. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas segalanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, siswa-siswi SD Al-Kafah Batam Kota. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semuanya sehat-sehat selalu, ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Catur Setiorini, biasanya dipanggil Bu Rini. Ibu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Pada kesempatan kali ini Ibu ucapkan selamat datang untuk anak-anak Ibu, anak soleh dan solehah bergabung di SD Al-Kafah tercinta ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua bisa semangat untuk belajar dan berprestasi selama meraih pendidikan di SD Al-Kafah. Terima kasih untuk para orang tua wali murid yang sudah mempercayakan pendidikan kepada kami, sehingga kami pun berusaha untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu sehingga bisa mencapai kesuksesan. Di masa pandemi ini kita insya Allah belajar kita masih secara daring ataupun pertemuan tatap muka terbatas. Jadi anak-anak Ibu semua mohon kerjasamanya di rumah, belajar dengan orang tuanya, dengan bimbingan Bapak Ibu di rumah, dan juga materi ataupun instruksi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah. Dan bila pun ada permasalahan, mari kita selesaikan dengan baik. Oke, untuk kerjasama ini diperlukan untuk mencapai kesuksesan bersama. Jadi anak-anak bisa belajar dengan baik, dengan semangat, sehingga kesuksesan bisa diraih. Untuk informasi lebih lanjut tentang SD Al-Kafah bisa bergabung dengan Facebook kami, yaitu FB SD Al-Kafah dan channel YouTube kami, YouTube SD Al-Kafah Batam Kota. Untuk akhir pertemuan ini ada pantun untuk anak-anak Ibu ya. Pergi ke pasar jodoh membeli buah, pulang pergi naik motor dengan pesat. Kami bangga menjadi bagian SD Al-Kafah, gurunya hebat, muridnya dahsyat. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.